ingin minta sikap Bapak soal revisi Undang-Undang ITE yang saat ini sedang dibahas di DPR dan memakan banyak korban karena ada banyak pasal karet di sana. Apa pendapat Anda soal Undang-Undang ITE itu, Pak? Dan saya mau jujur ya, nanti saya akan pelajari lebih dalam. Terus terang aja saya tidak mengikuti semua rancangan undang-undang ya. Itu juga di luar bidang saya sebetulnya ya. Saya kan Menteri Pertahanan sekarang ini. Tapi ya. pada prinsip saya mengikuti, tapi intinya saya kira intinya yang kita khawatir adalah bahwa nanti platform itu dipakai untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian, dan sering dengan kebohongan, sering dengan hoax, ya kan, dan sebagainya. Ini rawan. Ini menurut saya itu harus diperhatikan. Yang juga rawan adalah ketika itu justru dipakai untuk kriminalisasi, ketika itu justru dipakai untuk melaporkan ke polisi tindakan-tindakan yang sebetulnya sah dilakukan. Jadi ada dua sisi mata uang untuk melihat itu, Pak Prabowo. Ya, itu tidak hanya di negara kita, Mbak Nana, di seluruh dunia seperti itu, ya. Di Baik. seluruh dunia seperti itu. Jadi yang penting kebebasan berpendapat sangat penting untuk check and balance, untuk mengawasi pejabat, untuk mengawasi penguasa. Baik, Pak Prabowo, saya akan kasih kesempatan ke Sivitas Akademika di UGM untuk bertanya langsung. Yang pertama adalah Dr. Kuskrido Ambardi atau Mas Dodi Ambardi, dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM. Mas Dodi ada di mana? Silakan Mas Dodi, waktu untuk Anda bertanya ke Pak Prabowo. Oke, terima kasih. Selamat datang Pak Prabowo di UGM dan semoga sehat selalu. Saya mengikuti dari judul yang Anda sampaikan tadi tentang transformasi bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kemudian saya mengikuti dari poin yang pertama sampai 17 yang ada di slide. Di sana saya melihat bahwa penekanannya itu pada pembangunan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan seterusnya. Sehingga kemudian saya menjadi bertanya-tanya, transformasi bangsanya di sana, bangsanya di mana ya? Karena saya merasa selama 2 pemilu terakhir itu bangsa ini agak sedikit terkotak-kotak, kemudian ada polarisasi, sehingga kemudian ketika seandainya tadi segala kesejahteraan itu mau dicapai, pendistribusian antar kelompok itu bisa berproblem. Nah, itu biasanya pengkotak-kotaan itu menimbulkan ketegangan sosial dan kemudian kadang-kadang pecah menjadi konflik. Dan itu siklusnya selalu muncul di setiap pemilu presiden. Baik. Nah, pertanyaan saya sekarang, kira-kira Pak Prabowo, bangsanya ini yang terkotak-kotak dan kemudian terpecah-pecah, itu agenda Pak Prabowo untuk menyelesaikan seperti apa? Dan saya berharap yang agak konkret Pak Prabowo. Nah, terima kasih. Terima kasih Mas Dodi. Baik, karena Bapak berdiri, saya juga berdiri jawabnya. Jadi, kalau menurut pendapat saya dan pakar-pakar yang saya himpun, kunci daripada kesulitan bangsa adalah bahwa banyak di rakyat kita yang mengalami kemiskinan, yang sulit mendapat pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan penghasilannya tidak cukup. Banyak anak-anak kita yang kurang gizi, ya. Saya baru dari Mua di Maluku. Saya disambut anak-anak SD. Saya tanya, umur kamu berapa? Saya mengira umurnya 4 tahun. Badannya begitu kecil. Dia menjawab, saya umurnya 9 tahun. Di sebelahnya saya tanya, kamu umurnya berapa? Saya kira dia umur 5 tahun. Dia jawab 10 tahun. Jadi ini tidak bisa